Tuhan, malam ini kami anak-anak-Mu datang di hadapan tata-Mu untuk menikmati berkat-berkat kerajaan-Mu Tuhan. Jamah bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan gambar dan rupa-Mu Bapa. Dan duduk. Baca firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke 1 Yohanes pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Ya. Bisa lihatnya di layar ya? Oke. Silakan. Semua baca. 1, 2, 3. Aku menulis, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai Bapa-Bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada sejari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Ayat 15, semuanya. Apa dalamnya? Bapa akan tidak ada dalam orang itu. Terus, sebab 17 semuanya. Lenyap dengan keinginannya, tetapi kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk. Ya. Jadi kesempatan ini kita renungkan firman tentang orang muda yang kuat mengalahkan yang jahat. Ya. Orang muda di sini adalah usia muda yang bertumbuh di dalam Tuhan. Yohanes ini menulis kepada 3 golongan manusia di sini, golongan anak, golongan bapa, dan golongan orang muda. Ya, saya uraikan tentang orang muda yang kuat mengalahkan yang jahat. Ada 3 kejahatan yang seringkali berhadapan dengan orang muda. Keinginan mata, keangkuhan hidup, dan perbuatan daging. Ya, di ayat yang ke-16, 16 saudara. Yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan serta keangkuhan hidup. Nah, 3 ini, ya, keinginan daging, ya, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu disebut yang jahat dari setan, dari dunia. Ya, kalau kita bisa kalahkan 3 musuh ini, maka kita akan menjadi pemenang seumur hidup. Amin. Ya, setan itu nggak ada apa-apanya, saudara, ya adik-adik ya. Tetapi yang menjadi musuh disebut orang kuat ini, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Ya, dalam Alkitab bilang ini namanya roh penghulu kegelapan. Roh jahat ada 4 ya, 4 jenis: pemerintah, penguasa, ya, dan penghulu kegelapan, dan juga roh jahat. Nah, ini. Nah, dari 4 jenis ini biasanya dia menjajah anak muda 3 hal, yaitu keangkuhan hidup. Ya, saya uraikan dulu apa tuh keangkuhan hidup, apa tuh keinginan mata. Ya, keangkuhan hidup sifat sombong dan jemawa. Itu angkuh. Orang angkuh biasanya mudah tersinggung dan mudah kepahitan. Ya, dalam keangkuhan manusia tersimpan 3 dosa besar menjadi akar dosa manusia. Yaitu pertama kepahitan, yang kedua cinta uang, dan yang ketiga itu adalah roh najis. Ya, roh kenajisan. 3 ini. Jadi kalau kita kenal musuh kita, maka kita akan menang. Tokoh-tokoh Alkitab jatuh dalam dosa ini. Contoh Simpson. Simpson itu urapannya hebat, luar biasa. Dia punya kekuatan itu tiada tandingnya. Ya, Tuhan urapi dia spesial dengan tenaga yang sangat luar biasa. Ya. Tetapi dia tidak bisa kalahkan namanya 2 dosa, yaitu keinginan mata dan keinginan daging. Sehingga dia jatuh. Iya toh? Itu Simpson. Yudas, keinginan mata.
Dia bisa jual Yesus Tuhannya karena keinginan mata. Itu apa? Cinta uang, harta, tamak. Orang kalau cinta uang, itu ada roh jahat di dalam dirinya, saudara. Ya, namanya roh rakus. Orang ambil gelojo. Itu roh jahat menguasai hidupnya. Dan kalau dia nggak bisa kalahkan atau kendalikan, itu menjadi susah dalam hidupnya. Begitu. Ya, toh? Kita semua perlu uang. Tapi tidak boleh kita berbuat jahat untuk mendapatkan uang. Alkitab mengatakan dalam Mazmur 27 ayat yang 37 ayat 1 sampai 3 mengatakan dia segera lisut. Begitu. Nah, ini. Jadi keangkuhan ini, orang kalau angkuh biasanya dia mudah pahit. Kalau sepahit maka dia akan selalu mencari musuh, melukai orang lain, merasa nggak aman, gitu, ya, nggak suka bergaul, ada salah paham sedikit, lari menghindar jauh, sampai lama lagi baru muncul. Itu orang angkuh punya model seperti itu. Sulit berkata I'm sorry, saya salah, kan selesai, itu betul tidak? Nah ini kalau dalam diri anak muda, kalau dia nggak bisa selesaikan akan dikuasai oleh namanya roh durhaka, roh pemberontak, pemelawan. Di rumah dia melawan orang tua, di sekolah dia melawan guru, di kampus dia melawan dosen, di gereja dia melawan pendeta gembalanya. Orang begitu biasa Tuhan taruh di tempat yang tandus, itu kata Alkitab. Jadi dijauhkan Tuhan sifat ini dalam diri kita. Amin? Amin enggak? Nah, sebab kalau sifat ini ada, orang enggak mencintai Tuhan. Enggak mencintai Tuhan. Ya, orang cinta Tuhan itu ketahuan. Minimal dia suka menyembah Tuhan dan dia suka mengampuni, dia suka berserah kepada Tuhan, dia enggak mau arogan, ya, dia enggak mau balas. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan akan balas semuanya. Amin. Ini ya sifat kita. Kenapa? Karena anak muda itu pemimpin masa datang. 10 tahun mendatang kau jadi pemimpin besar. Ditentukan hari ini. Ada 2 orang kembar di Alkitab, Yakub dan Esau. Yang satu dia bungsu, ini Yakub. Yang kakak Esau. Esau menghina berkat kesulungan. Dan Alkitab selama hidupnya dia nggak punya kesempatan untuk memperbaiki yang salah. Mengapa? Karena dia andalkan apa? Benda tajam. Kalau di sini dia andalkan panawayar, dia andalkan pedang untuk dia cari makan pakai pedang. Berarti dia seorang yang sangat jahat, saudara. Dan Tuhan tidak pernah berkati orang seperti itu. Yakub, walaupun dia punya kelemahan, tetapi karena dia cinta Tuhan, dia suka menyembah Tuhan, maka Tuhan berkenan walaupun dia jatuh bangun, saudara. Tetapi jangan terlanjur seperti Yakub seperti itu. Sekali kita cari Tuhan, kita harus berkata, enggak salah, saya mau cari Tuhan. Amin. Enggak rugi saya cari Tuhan. Bilang amin. Iya toh? Nah ini, jadi itu keinginan daging, keinginan mati berhubungan dengan harta, ya, keinginan mata itu harta benda. Semua kita, siapa sini nggak butuh uang? Ayo angkat tangan yang nggak butuh uang. Saya butuh uang. Ya, pekerjaan Tuhan butuh uang yang banyak. Bukan untuk makan enak di mana-mana, foya-foya, ya makan puji, enggak, saudara. Itu proyek Tuhan, kerajaan Allah butuh uang yang banyak. Ya kalau enggak, terus nggak bisa maju, saudara. Terus menyembah Tuhan kok nggak ada ongkos bagaimana? Itu tidak. Ibadah pun datang pakai motor, beli minyak. Ya sebentar ibadah mungkin ya butuh makan lagi, bakso kah, sate kah, ya pisgor kah, apa kata? Itu tidak. Tapi dengar, Alkitab melarang cinta akan uang. Alkitab tidak melarang kebutuhan akan uang. Alkitab cinta akan uang. Apa cinta akan uang itu? Cirinya apa? Suka bohong. Siapa sini mas suka bohong? Bohong ke orang tua di rumah ada?
Halo. Yang kedua, ciri kedua, suka ngutang, lupa bayar. Ada di sini suka utang, lupa bayar. Ciri kedua. Ya. Ciri ketiga, suka iri hati lihat harta orang. Tuh. Ya, toh? Iri hati gitu. Ya. Kalau hari ini Tuhan memberkati orang lain, besok Tuhan memberkati saya. Betul tidak? Amin? Amin enggak? Nah gitu. Ya. Suka bohong. Lalu ciri satu lagi, merasa tidak aman kalau enggak punya uang. Gelisah sekali, cemas sekali. Aduh enggak punya duit ini. Copet jo. Pencuri jo. Dengar, mata Tuhan menjelajahi seluruh bumi melihat kelakuan kita semua. Mau sendiri, mau banyak orang, mau tidur, mau bangun, itu mata Tuhan menerawang kita. Melihat tingkah laku kita. Jadi belajar dari sini, saya bangga kepada beberapa anak-anak di sini yang bertumbuh dari sekolah minggu sampai pemuda, setia melayani, setia mengasihi Tuhan. Pertahankan itu, masa depanmu cerah. Hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah sekarang bagaimana supaya kita anak muda itu kuat? Ya, cuman ada 3 hal yang dia lakukan. Sikap anak muda, 3 hal. Yang pertama adalah dia suka firman Tuhan diam dalam dirinya. Ya, di ayat 14 tadi. Firman diam dalam diri kita, cara seperti apa? Sederhana seperti apa? Ya, ada 3 yang harus dilakukan. Yang pertama, suka firman, suka kebenaran. Bilang, suka firman, suka kebenaran. Suka dulu. Orang kalau suka sesuatu, dia tidur polo-polo akang. Aduh, suka sekali. Apalagi HP baru umpamanya. Waduh, tidur dia polo akang. Jaga sekali, suka. Lagi. Kekayaan seorang anak Tuhan menjadi orang hebat belah dia suka akan kebenaran, suka firman. Pertama suka dulu, kalau enggak suka enggak bisa. Ya, siapa sini senang makan bakso? Ada? Suka dulu. Kalau enggak suka bagaimana mau keluarkan uang mau beli? Iya toh? Siapa tahu sebentar Kakek Yanti mau traktir, iya toh? Makan bakso ya, pas dengan DPI cuaca empama dingin-dingin, iya toh? Suka dulu, betul tidak? Yang kedua, supaya firman tetap dalam diri kita, kita mesti merenungkan siang dan malam. Apa itu merenung siang dan malam? Kita nyanyikan itu firman. Kita ingat itu firman Tuhan, betul tidak? Kita lakukan. Kita ingat akan firman Tuhan. Seorang anak piatu, yatim piatu bernama Daud. Dia menjadi raja tatkala orang tua sudah pergi meninggalkan dia, meninggal di hari tua. Karena dia anak bungsu. Anak bungsu ini dia menghadapi banyak tekanan yang hebat. Musuhnya luar dalam. Musuh dalam istana, Raja Saul bersama dengan orang-orang yang pengkhianat di dalamnya, penjilat pengkhianat. Musuh kedua di luar, orang-orang Arab Filistin di sekitar dia. Tapi kenapa dia jadi kuat dan menang? Karena dalam diri ada kekuatan namanya firman. Baca Yesaya pasal 59 ayat 21. Tuh, oke. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku menghinggapi dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, firman Tuhan. Jadi kalau kita lihat di sini, orang-orang hebat di muka bumi ini bukan mereka itu punya warisan orang tua yang banyak duit, bukan. Tapi dalam hidupnya ada firman Tuhan. Mengapa? Karena firman itu yang mempengaruhi diri seseorang. Iya toh? Siapa sini jadi sudah anak yatim piatu? Ada yatim piatu?
Sudah kehilangan mama papa? Ada? Mama papa sudah meninggal? Ada nggak? Kehilangan papa? Ada? Yang papa sudah meninggal? Papa? Oke. Berapa? Angkat tangan tertinggi. 1, 2, 3. Oke. Ya. Kehilangan mama? Ada? Yang mama? Bagi. Dengar, semua yang kita banggakan, kita kasih, kita miliki namanya manusia atau benda, itu pasti lenyap. Itu akan meninggalkan kita satu saat. Tetapi yang tidak pernah meninggalkan kita, bahkan menguatkan kita, itu namanya firman Tuhan. Di dalam firman itu ada hukum, ada aturan, ada norma, ada nilai, ada ketetapan yang perlu kita taati, bukan karena dipaksa taat, tidak, tetapi karena kita mengasihi. Dasar mengasihi. Amin. Ya, dalam Injil Yohanes berkata, barang siapa mengasihi Tuhan, dia akan menuruti perintah-perintah Tuhan. Nah, jadi kita diajar Tuhan untuk mengasihi, ya, dan ya mengasihi Tuhan dengan cara pertama suka, yang kedua merenungkan firman. Amin. Amin enggak? Ya. Yang ketiga adalah tunduk taat pada firman tersebut. Dengan cara bagaimana? Rela takut akan Tuhan. Tuhan, saya bisa bikin dosa dalam kesusahan ini, tetapi saya memilih takut akan Tuhan. Karena firman-Mu, saya mau tunduk kepada firman-Mu. Walaupun orang disakiti, dikecewakan, dirugikan, dihianati, saudara, dengar baik. Jangan pernah kita melanggar firman Tuhan untuk mengatasinya. Amin. Kita memilih tunduk menyembah Tuhan, berkat Tuhan, aku rela takut akan nama, tunduk pada firman-Mu. Karena firman melarang aku berbuat dosa. Tuhan, ulurkan tangan-Mu membela aku. Nah, itu yang sikap yang betul. Itu pasti ada jawaban dari Tuhan. Itu tidak? Ada jawaban dari Tuhan. Nah, Tuhan pasti menolong. Itu ciri orang yang kuat karena firman bersemayam dalam dirinya. Yang kedua, ya, kuat di dalam kuasa. Anak muda itu kuat dalam kuasa. Kuasa apa? Urapan Roh Kudus. Itu yang kedua. Ya, toh? Kuat dalam kuasa. Bagaimana caranya supaya kita kuat dalam kuasa? Pertama, mau diurapi oleh Roh Tuhan. Terus. Kepenuhan Roh Kudus itu satu kali. Dengar. Baptisan Roh Kudus satu kali. Tetapi kita mesti dipenuhi terus menerus dari waktu ke waktu. Betul tidak? Dengan cara bagaimana? Kembali kepada poin pertama di firman Tuhan tadi. Mesti suka kebenaran dan keadilan. Baca Ibrani 1 ayat 9. Ibrani 1 ayat yang ke-9. Suka kepada kebenaran dan keadilan. Ibrani pasal 1 ayat yang ke-9. Semua baca di muka. 1, 3. Kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Nah, ini anak muda yang punya keputusan, saya mau cinta kebenaran, Tuhan pasti mengurapi, melebihi, di atas rata-rata. Siapa sini mau diurapi Tuhan melebihi teman-teman yang lain? Angkat tangan. Okay. Ini harus punya kerinduan. Betul tidak? Melebihi. Ya. Seorang bernama Musa di Alkitab dipanggil Tuhan usia 40 tahun. Menjadi penyelamat di Mesir. Usia 40 tahun ke bawah dia membuat pelanggaran, dia jadi seorang DPO oleh pihak kerajaan Mesir. Karena dia membunuh orang Mesir, dia lari ke Midian. Sampai di sana dia menikah dengan imam Midian, punya anak perempuan bernama Sipora. Dan dia bekerja menggembalakan kambing domba mertuanya. Karena ibadah zaman itu mesti ada korban persembahan, korban hewan. Sehingga seorang imam yang punya domba, kambing, domba yang banyak, dia pasti disebut orang kaya di zaman itu. Tapi dengar, dia sudah menikah, dia bekerja, tapi tidak ada kepuasan dalam dirinya. Mengapa?
Karena Tuhan belum ada dalam diri. Dia udah tahu kenal Tuhan waktu orang tua ajar. Bahwa Allahmu bukan orang Mesir. Allah bukan Allah Mesir, tapi Allah Israel. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Diajar oleh mamanya waktu menyusui udah usia sampai 2 tahun. Pada usia 40 tahun, maka dia membawa kambing domba dari Midian sampai Gunung Sinai. Itu cukup jauh, berkilo-kilo, ratusan kilometer jaraknya. Zaman itu hanya hewan menjadi tunggangan, nggak ada kendaraan, ya, oto atau motor, nggak ada. Dia ketemu belukar yang terbakar, ada suara berkata, tanggalkan kasutmu. Tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Akulah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah ayahmu. Lalu Musa, dia tersungkur muka sampai ke tanah, menghormati Tuhan. Pertanyaan saya, kapan Musa ikut sekolah minggu? Enggak ada. Dia itu besar di istana Mesir. Tapi kenapa dia kenal Tuhan? Allah Abraham, Ishak, mama yang ajar waktu mama menyusui. Karena dia imam itu orang imam Lewi, seorang hamba Tuhan. Zaman Torah dia imam Lewi, semua laki perempuan itu hamba Tuhan. Jadi mereka mengajar kepada anak-anak. Karena itu mereka punya ilmu pendidikan di dalam Ulangan pasal 6 itu. Ajar waktu duduk, waktu berdiri, waktu berjalan, waktu tidur. Itu ajar mereka, anak-anak ini. Sehingga Musa mengenal baik-baik. Nah, lalu Musa diurapi. Dengan cara bagaimana? Tuhan taruh urapan roh di tongkatnya. Di tongkat. Dengar, urapan roh tinggal di benda mati. Bukan dalam diri Musa, tapi dia benda mati. Tapi perjanjian baru kita ini semua Tuhan mau taruh di dalam tubuh kita. Karena tubuh kita bait Roh Kudus. Dengar baik. Amin. Ya, ada orang pakai minyak urapan, terserah mereka aja. Tapi saya lebih suka Roh Tuhan urapan tinggal dalam diri kita, bukan di minyak. Bukan di apa-apa yang di luar. Kenapa? Karena kita ini baik Tuhan. Betul tidak? Baik Tuhan. Nah gitu. Jadi syarat pertama kita mesti mencintai dulu. Yang kedua, suka memuji menyembah Tuhan. Saya merindukan ibadah youth bareng ibadah minggu. Musiknya ramai, sukacita, atur duduk merapat kayak gini. Jangan atur besar-besar situ. Ya, kalau kita meninggikan Tuhan, hati penuh melimpah dengan sukacita, ya toh, semua sukacita berglori, Tuhan akan tarik anak muda datang kepada Tuhan. Amin. Amin enggak? Iya toh. Saya beri contoh begini. Kalau orang punya ikan 100 ekor, ikan dari pasar 100 ekor nih. Ikan today begitu. 100 ekor. Lalu orang enggak mampu bersihkan ikan itu dan awetkan atau bikin bagaimana supaya ikan jangan rusak. Saya mau tanya, apakah mau tambah ikan lagi? Enggak tambah ikan. Kenapa? Yang ada masih busuk. Kok orang mau tambah lagi itu ikan? Begitupun jiwa-jiwa anak-anak muda. Anak muda yang harus mengalami Tuhan, mesti beres dengan Tuhan. Enggak boleh ada baper, kepahitan, suka bakalai, suka makan puji. Enggak boleh. Semua suka menyembah Tuhan. Nanti Tuhan akan bawa kita melayani banyak anak muda. Mungkin di sekolah-sekolah. Kan sekolah banyak di sini, SMA, SMP. Iya toh. Orang suka cita dulu. Tim yang kompak, yang solid. Yang saling mendoakan, saling mengasihi. Ya, hidup dalam kemurnian, dalam pergaulan. Suka menyembah Tuhan. Maka Tuhan akan nyatakan kemuliaan kuasanya. Betul tidak? Itu anak muda. Karena di Alkitab ada anak muda yang bodoh, Leng. Pernah lihat orang muda yang kaya yang bodoh? Ada? Wah, DP harta banyak mar bodoh. Saya nggak ngerti ayat ini. Maksudnya, biasanya orang pintar itu yang kaya. Kok orang bodoh bisa kaya? Yang Tuhan maksudnya orang yang kaya dalam harta duniawi, tapi bodoh dalam hal rohani, maka dia umurnya nggak panjang menikmati kekayaan itu.
Hidup dia fokus pada hal-hal duniawi. Enggak panjang umurnya biasanya. Ya. Karena itu kita lihat sini bahwa yang pertama tadi suka kebenaran, yang kedua suka memuji menyembah Tuhan, yang intim, yang akrab. Menyembah itu dalam bahasa Yunani proskuneo. Menghampiri Tuhan dengan cara menjatuh cinta, mengasihi atau mencium Tuhan. Gitu. Itu proskuneo. Menyembah dengan cara cinta kepada Tuhan. Tuhan pernah meninggalkan bait Allah Yerusalem karena umat Tuhan itu menyembah dengan bibir, hati jauh. Ya toh? Menyembah Tuhan. Haleluya. Ya. Haus lapar akan Tuhan. Nyembah Tuhan, menikmati apa yang kita lakukan. Betul tidak? Apalagi ibadah kita siaran langsung, saudara. Semua orang lihat di luar sana. Tanpa orang menginjil, orang sudah lihat orang menginjil dalam pelayanan kita di sini. Lihat siaran langsung. Musuh yang terbaik, latihan yang betul. Jangan bilang, mau pertandingan rohani. Ini bukan pertandingan, kita mesti berikan yang terbaik bagi Raja Maharaja. Amin. Karena hukum kasih itu apa? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal, budi, dan segenap kekuatan. Apa tuh? Semua yang kita punya, bakat, talenta kita sembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan pasti berkati kita. Betul tidak? Jangan setengah-setengah aja, separuh-separuh. Latihan yang bagus, yang terbaik, fokus. Tidak boleh bermain. Kenapa? Karena kita bukan melayani manusia, Raja Maharaja. Yang terbaik, yang kudus bagi Tuhan, yang mulia bagi Tuhan. Betul tidak? Itu penyembahan yang hebat. Daud, kembali ke Daud. Daud ini seorang raja, usia muda dipilih Tuhan, masih bujangan, masih lajang. Usia masih 17 belasan tahun. Apa yang dia cari pertama waktu dia menjadi raja? Dia mencari tabut perjanjian. Dia mesti pikul datang. Kenapa? Karena tabut itulah sumber tenaga ilahi bagi dirinya. Iya toh? Ini Daud. Dengar baik-baik. Kalau engkau adik-adik ingin berhasil seumur hidup, dengar baik. Utamakan Tuhan dan kekuatan urapannya. Firman kebenaran, betul. Daud menemui dan menemukan. Dan waktu tabut itu diambil, diangkat, dia menarik sekuat tenaga. 6 langkah berhenti. Ya, dia pikul 6 langkah, stop. Kita menyembah Tuhan, persembahkan korban bagi Tuhan dulu. Bayangkan, dari rumah Ebed Edom sampai ke Gunung Sion, itu jarak cukup jauh. Berapa ribu ekor binatang dikorbankan hanya untuk pikul tabut perjanjian. Dia berpikir begini, semua harta bumi bisa habis, tapi Tuhan harus dimuliakan. Dan kalau apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, Tuhan pasti berkati dengan berlipat kali ganda. Amin. Iya, betul tidak? Kalau mengalahkan yang jahat, kita mesti cinta Tuhan dulu. Kalau enggak cinta Tuhan, setan bilang begini, hei, engkau begitu, aku begini, sama saja. Sesama pendosa, sesama kurang mencintai Tuhan, jangan saling mengusir. Itu setan ada bilang begitu. Kata anak muda cinta Tuhan betul. Saya melayani Tuhan sejak tamat SMP sampai hari ini. Tamat SMP sudah melayani Tuhan. Full timer lagi. Ya. Itu SMP di Papua mulai melayani Tuhan. Itu tahun 80 sampai hari ini. Dari usia muda, remaja, sampai menikah, punya anak, tetap setia melayani Tuhan. Banyak air mata, yes. Banyak pergumulan, ya. Tapi selalu ada mujizat, selalu ada jalan keluar. Kenapa? Karena roh Tuhan itu menolong, berjalan bersama-sama. Bilang amin. Yang kedua, memuji menyembah Tuhan. Yang ketiga, suka doa dan puasa. Ini agak berat, doa puasa. Saudara tahu, satu saat Tuhan bisa, karena sifat Tuhan begini. Baca Yesaya pasal 45 ayat 15. Sifat Tuhan. Yesaya 45 ayat 15.
Yesaya pasal 45 ayat 15. Sungguh engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel juru selamat. Sifat Tuhan suka sembunyikan diri, dengar baik. Kadang-kadang kita nggak ada dosa, nggak ada celah. Katakan kayak Ayub, orang saleh. Orang saleh kok sakit? Orang saleh kok kekehe kayak kakak Dede? Iya toh, itu tidak? Nah, Tuhan sengaja mengizinkan terang lemah seperti itu. Tujuannya apa? Agar Tuhan yang menyembunyikan diri tadi terang cari dia. Cara-cara bagaimana? Tuhan punya semua kesibukan bumi ini terang biarkan sebentar. Terang ambil waktu saat teduh dengan Tuhan. Saya baca riwayat Bukit Doa Ungaran di Google. Seorang bapak ini ada masalah besar dia alami, saudara. Lalu dia mulai mencari Tuhan, dia tertarik bikin namanya Bukit Doa Ungaran. Tempat doa Ungaran ini banyak sekali penjuru Pulau Jawa sana, bahkan dari luar Pulau Jawa datang berdoa di sana. Hebat, ya. Dan selalu ada jawaban-jawaban doa yang Tuhan berikan. Ini sifat orang mencintai Tuhan di tengah kesukaran. Berdoa nggak ada jawaban, ya ada kayaknya hidup ini hambar gitu, hambar ya, hambar. Mau doa, sebosan jenuh, ya, karena manusia ada jenuhnya, ada bosannya, saudara. Nah, untuk menaklukkan itu harus dibantu doa dan puasa, baru bisa ditaklukkan. Kalau nggak bisa, nyembah Tuhan, sudah malas ibadah. Malas doa, doa ngantuk, ibadah bermain, ini. Itu bukan kita sengaja, saudara adik-adik. Itu pengaruh roh jahat dan hawa nafsu daging bekerja. Dan untuk mengalahkan itu kita butuh doa dan puasa. Makanya di jemaat di sini biasa doa puasa hari Jumat. Itu puasa biasa. Saudara boleh minum air putih banyak, nggak apa-apa. Asal jangan makan nasi, ikan sayur. Kenapa? Karena itu puasa biasa melatih rohani kita agar kita punya waktu merenungkan firman, punya waktu menyembah Tuhan. Sehingga hawa nafsu daging kita taklukkan dengan cara doa dan puasa. Karena orang doa dan puasa dia akan pasti menang. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga yang terakhir adalah mengalahkan yang jahat. Orang mengalahkan yang jahat ada 3 cara mereka lakukan. Yang pertama, tidak suka kepada hal-hal yang jahat. Bilang, tidak suka pada hal-hal yang jahat. Amin. Bilang, gak mau kompromi di hal-hal yang jahat. Amin. Amin gak? Nah, gak suka dulu. Kalau kita gak suka pada hal-hal yang jahat, susah terang usir. Betul ya? Saudara mau cari pendeta doa pelepasan. Setan keluar manifestasi bisa jungkir balik. Sebentar sesudah doa pelepasan, berapa jam setan masuk ulang. Kenapa? Tuhan suka dengan dia. Itu sifat karakter kita yang jahat. Kita mesti rombak dan robak. Amin. Ngerti ya? Yang kedua yang saya catat sini adalah katakan tidak kepada yang jahat. Bilang, katakan tidak pada yang jahat. Bilang, ayo, bilang pas bilang, katakan tidak pada yang jahat. Kenapa kita perkatakan? Karena perkataan itu mengikat kita, saudara. Anak-anak Tuhan gak boleh berkata hal-hal yang sial. Atau aduh mau bunuh diri. Setan akan dakwa kita. Jangan ngomong sembarangan. Amin. Amin gak? Ini boleh ngomong sembarangan. Ya. Waktu Nabi Elia berkata, saya minta mati. Tuhan langsung kabulkan. Ganti orang. Ganti nabi. Ya. Nah boleh. Anak Tuhan dilarang putus asa. Tahu. Amin. Amin enggak? Katakan tidak kepada yang jahat. Tadi pertama tidak suka pada yang jahat. Yang kedua katakan tidak. Itu yang niat yang muncul. Yang ketiga adalah menolak atau mengusir dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, roh jahat di bumi ini banyak.
gentayangan di mana-mana. Ya, di pohon ada, di rumah tinggal ada lagi roh jahat itu. Ya. Kalau terang bikin dosa tidak masuk dalam diri kita. Terdengar. Maka kita diperintahkan oleh Tuhan, kita mesti mengusir setan. Terus menerus. Tidak ada medannya netral, tempatnya netral di bumi ini. Semua dikuasai si jahat. Tolong tunjukkan ayat ini. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Semua baca, 3 mulai. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa jahat. Bayangkan seluruh dunia. Dari Irlandia sampai New Zealand. Ya. Dari Jepang sampai ke mana lagi? Australia, saudara. Seluruh dunia di bawah jahat. Tugas gereja, tugas anak Tuhan, tugas anak muda mengalahkan yang jahat. Amin. Yang jahat kelihatannya hebat secara luar, mentereng, kayak Daud dan Goliat. Fisik besar. Goliat itu tukang sihir, sudah dukun besar. Goliat bukan cuma tubuhnya tinggi, nama Goliat hanya ahli nujum. Ahli sihir, itu Goliat penama. Berhadapan Daud yang kecil, saudara. Ya, saudara. Apapun gaya hidup orang duniawi dan kejahatan bumi ini, mau dia punya ilmu kuat seperti apa ilmu gelap, saudara, tidak akan tahan menghadap kuasa Tuhan. Amin. Amin. Amin enggak? Amin, sudah. Jangankan manusia dipakai setan. Manusia menyuruh untuk bikin bara api membakar Sadrak, Mesak, Abednego, bara api tidak akan bisa. Ya, upacara di mana-mana itu saudara lihat. Upacara masuk upacara ilmu-ilmu kebalan, mereka jalan bara api. Alkitab mengatakan bukan cuma dorang yang bisa berjalan, orang pun boleh. Tapi jangan mencobai. Saudara pulang di rumah pasang macis bakar tangan pasti melepuh. Amin. Tapi karena engkau membela Injil, membela nama Tuhan, orang ingin membuat jahat kepadamu dengan cara bikin jahat, bara api tidak akan bisa mampan. Kenapa? Tuhan berkuasa membela kita. Ini. Jadi kuasa roh jahat itu memang menyiksa umat-umat. Dibaca Ibrani pasal 11 itu semua ada tuh. Mereka digergaji, mereka dibakar, mereka tapi mereka tampil selalu jadi pemenang. Kenapa? Karena kita diperintahkan, anakmu diperintahkan mengalahkan yang jahat. Amin. Betul dia. Maksudnya doa saya kepada saudara semua, setia melayani Tuhan. Betul tidak? Jangan pacaran sembarangan. Halo. Jangan mata keranjang sembarangan. Amin. Nanti tiba saatnya menikah, Tuhan pasti berikan jodoh yang terbaik. Amin. Iya toh, jangan mata keranjang, apalagi satu persekutuan, satu komunitas, you strong Jericho bakutona. Awas ngono. Kita akan doa tengking dari tendeki sana. Setan mata keranjang, mata kamboti, pendusta, pembeli, pemalas, terbang semua keluar. Ngerti enggak? Halo? Ya, ini. Kenapa? Kalau kita lakukan hal yang jahat, kita tidak akan bisa mencintai Tuhan. Sekarang poin yang paling terakhir. Semua dalam dunia tadi yang jahat, 3 tadi, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, bukan berasal dari surga, tetapi dari dunia. Nasib bagaimana? Ayat 17 baca, terakhir ayat 17. Dan dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dengar, semua dalam dunia tadi, dosa tadi, kejahatan tadi, nasibnya lenyap. Bila lenyap? Amin? Lenyap. Ya, jadi ketemu orang jahat, jangan mau sombong, bertobat jo sebelum lenyap. Amin. Halo? Jangan mau bangga hal dunia, bertobat jo. Bilang sebelah, bertobat jo sebelum lenyap. Amin. Iya toh? Ini.
Jadi kesimpulan kita di malam hari ini, dengar baik-baik, kita diberi prioritas oleh Tuhan anak muda untuk selalu kuat dan menang. Amin. You stronger! Nah. Mau kuat menang? Oke. Tahun ini mesti lebih semangat lagi. Iya toh? Doa peperangan rohani. Ya teman-teman yang malas, kirim WA pada orang, jangan lupa. Ya, ibadah yuk. Jangan pura-pura sibuk tanpa lain. Datang Pak Tuhan. Halo? Iya toh? Melayani yang terbaik bagi Tuhan. Toh yang menikmati berkat kalian yang setia kepada Tuhan. Betul tidak? Yang diberkati. Nah itu yang setia kepada Tuhan. Ya toh? Yang kedua adalah setiap hari jangan lupa renungkan firman. Semua punya HP, baca HP, jangan cuma lihat TikTok, lihat segala macam. Lihat boleh, ketagihan tidak boleh. Lebih baik ketagihan baca Alkitab di HP-mu. Betul tidak? Renungkan terus itu ayat firman Tuhan. Engkau pasti berhasil, sukses. Amin. Amin. Yang ketiga, setia menyembah, minta diurapi Tuhan terus menerus. Nanti engkau sudah jadi tua, kau berkata begini, dulu aku muda, sekarang sudah jadi tua, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Ya. Aku akan berkata begini, sekarang aku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang yang diurapinya. Menjawab doa. Ayat paling terakhir, Mazmur 20 ayat yang ke-7. Pemusik ke depan. Mazmur 20 ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawab dari sorga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang dengan tangan kanannya. Nah, jadi kalau kita belajar, kita mengerti, memahami hal ini. Ya, Tuhan memberi kemenangan pada orang diurapinya. Orang diurapinya nggak pernah kalah. Kalau kalah itu pasti ada dosa dan harus diselesaikan. Ya toh. Karena itu mari hari ini semua berdiri, kita mau datang menyembah Tuhan untuk perjamuan kudus hari ini. Biar awan kemuliaan-Mu urapi anak-anak-Mu ya Tuhan. Turun dan memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hati. Biar awan kemuliaan Tuhan, biar awan kemuliaan-Mu, Yesus, urala-barabam, turun dan memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hati. Biar awan kemuliaan Tuhan, Dori, biar awan kemuliaan-Mu. Ya Bapa, urapi anak-anak-Mu hari ini. Menuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu. Urapi mereka Tuhan. Biar awan kemuliaan Tuhan, Yesus. Biar awan kemuliaan-Mu, ya Lord, urapi Tuhan. Turun dan memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Semua bilang, Tuhan, saya mengasihi-Mu. Semua bilang, Tuhan, saya mengasihi-Mu. Urapi aku Tuhan. Saya mengalahkan yang jahat. Urapi aku ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Biar awan
kemuliaan-Mu. Turun dan memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi urapi anakku ini Tuhan. Power Lord Jesus, urapan mengalir kepadanya, baptis penuh dengan kuasa-Mu, urapi dalam nama Yesus. Yesus Tuhan, urapi dia, urapi Bapa, penuhi ya urapan Roh turun kepadanya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, penuhi hidupnya dalam nama Yesus Tuhan. Urapi Tuhan dalam nama Yesus, urapi tawarkan Jesus Tuhan, urapi Tuhan, urapi dalam nama Yesus Tuhan, urapi dalam nama Yesus, urapi Bapa, Jesus Tuhan, urapi Tuhan, urapi Yesus Tuhan, urapi Bapa, dalam nama Yesus, urapi Jesus Tuhan, dia Bapa, urapi Tuhan, urapi anak, urapi Yesus, urapi Tuhan Yesus, urapi mereka ya Bapa, urapi anak-anak muda ini Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Urapi Tuhan dalam nama Yesus Tuhan, urapi dengan kuasa. Urapi Tuhan, urapi Yesus dengan kuasa-Mu Tuhan. Urapi anak ini, urapi Tuhan, urapi penuh dia Tuhan. Power God, Yesus Tuhan, urapi Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan, urapi Tuhan dalam nama, urapi Yesus, Yesus Tuhan, urapi, bebaskan di hari ini, bebaskan dalam nama Yesus Tuhan, urapi anak-anak, urapi Tuhan, urapi Yesus Tuhan, biar api Tuhan membakar, api Tuhan penuhi, kuasa penuhi mereka Tuhan, urapi mereka, urapi ya Yesus, Yesus Tuhan, urapi Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.